1. Kie cerita ing tanah Jawa kang tlatah kulon, kue asale ayo padang rungokna karepen uli isi pituture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Afika Humaira Sujana. Salah satu hobi saya membaca. Beberapa buku favorit yang pernah saya baca adalah Cerita Timun Mas, Cerita Malin Kundang, dan Cerita Rakyat Jawa Tengah Kabupaten Cilacap. Di dalam buku Cerita Rakyat Jawa Tengah Kabupaten Cilacap ada satu cerita yang menarik loh. Penasaran kan? Yuk simak ceritanya. Menyibak misteri Sepat Nunggal. Duar! 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 Istana Candi Kuning Gunung Padang di bumi hanguskan, diruntuhkan, dan dihancurkan. Dengan mata berkilat dan suara penuh semangat, seorang pemuda berseru, "Aku Reksapati, kupimpin ekspansi atas perintah Panembahan Senopati. Ini untuk kejayaan Mataram." Secepat kilat ia menghilang di bawah langit kelam Kadipaten Majenang. Menembus gelapnya hutan, melesat di antara semak dan pepohonan menuju Leweng Wates. Berantara di pegunungan yang belum pernah terjamah manusia. Natian silih popo piung kaki nini. Sayup-sayup terdengar senandung merdu seorang gadis. Tergerak hati, Reksapati mendekati, menyibak semok dan ilalang. Terperanjat ketika matanya menangkap wajah ayu dan menawan. Tiba-tiba datanglah Ki Wangsakarta. Reksapati menyampaikan bahwa dirinya jatuh hati dan ingin memperistri Ratna Kencana. Ki Wangsakarta menyuruh Reksapati untuk meninggalkan dusun larangan. Tetapi Reksapati tidak bergeming. Ia tetap ingin memperistri Ratna Kencana. Akhirnya Ki Wangsakarta mengajukan dua syarat. Pertama, Reksapati harus mengubah dusun larangan menjadi perkampungan. Kedua, apapun permintaan Ratna Kencana harus dipenuhi. Dengan sombongnya, Reksapati menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh Ki Wangsakarta. Suara petir menggelegar seiring sumpah yang diucapkan Reksapati. Dia mulai melaksanakan sumpah pertamanya. Dengan kesaktiannya yang luar biasa, ia berhasil mengubah dusun larangan menjadi sebuah perkampungan yang ia beri nama Babakan, yang berarti tahap-tahap. Reksapati pun menikah dengan Ratna. Suatu hari, Ratna bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara gaib yang terus terngiang-ngiang di telinganya. Ratna Kencana, mintalah Reksapati untuk menangkap seekor ikan di Sungai Cibengkeng, lalu makanlah. Begitu terbangun, dengan tergopoh-gopoh, ia susul Reksapati yang sedang menebang kayu di pinggir hutan. "Kanda, Kanda, tangkaplah seekor ikan di Sungai Cibengkeng." Dari kejauhan,
Ki Wangsakata terkejut melihat duri dan kepala ikan tergeletak di hadapan Ratna dan Reksapati. Tiba-tiba suara petir menggelegar. Duh Gusti, lindungi desa ini. Ia berlari menghampiri mereka. Melihat kedatangan ayahnya dengan wajah sumringah, Ratna berkata bahwa kesaktian suaminya membuat seekor ikan sepat di Sungai Cibengkeng berhasil ditangkap. Bahkan mereka sudah membakar dan memakannya dengan lahap. Ki Wangsakata mengabaikan perkataan putrinya. Anakku, ketahuilah ikan sepat itu adalah satu-satunya ikan yang menghuni Sungai Cibengkeng. Larangan bagi siapapun untuk membunuhnya. Kematian ikan berarti musibah dan bencana bagi perkampungan. Maaf, Aki. Aku tidak tahu. Aku hanya menjalankan sumpah keduaku untuk menuruti semua permintaan Ratna. Kalau saja aku tahu. Belum selesai Reksapati berucap, tiba-tiba terdengar suara gaib menggema. Wangsakerta, karena kalian telah melanggar larangan, bencana akan datang melanda. Ini adalah hukuman untuk kalian. Ki Wangsakata tertutup lesu, merasa kasihan pada warga yang akan menjadi korban akibat Ratna dan Reksapati melanggar larangan. Tiba-tiba kilat menyambar, petir menggelegar, terpaan angin kian kencang. Suasana pun mencekam. Apa yang bisa kulakukan, Aki? Jika kau sanggup membuat ikan yang kau makan hidup kembali, mungkin bencana ini bisa dicegah. Reksapati mengerti. Ia berlutut, menengadahkan tangan memohon pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Mengerahkan seluruh kesaktiannya. Langit hitam berganti terang, angin kencang berganti tenang. Ajaibnya, ikan yang sudah tinggal kepala dan duri saja seketika hidup lalu meloncat ke dalam Sungai Cibengkeng. Ikan sepat satu-satunya yang bisa hidup kembali setelah dimakan. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah tersebut menjadi luas dengan penduduk yang banyak dan sejahtera. Setelah peristiwa hidupnya kembali seekor ikan sepat yang sudah mati, daerah yang dahulunya bernama Babakan diganti nama menjadi Sepat Munggal, yang berarti satu-satunya ikan sepat yang ajaib. Pembelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong, sebab segala sesuatu terjadi atas kuasa Tuhan. Dan jadilah anak yang selalu patuh melaksanakan nasihat orang tua.